Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Mansur Saputra dari kelas TIB. Saya akan mempresentasikan tentang software. Software adalah perangkat lunak seperangkat instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemudian klasifikasi software itu terbagi menjadi 4, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, program bantu. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar dan juga berfungsi sebagai penghubung antara brainware dan hardware. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Ya, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lainnya. Bahasa pemrograman adalah pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Ya, seperti sintak PHP, HTML, Pascal, Python, dan banyak lagi lainnya. Program bantu aplikasi. Program bantu adalah aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Seperti antivirus, Smadaf, Avast, fitur screenshot itu juga termasuk di program bantu. Kemudian hubungan antar software dan hardware. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Sedangkan software adalah sekumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware, dan menjalankan sistem. Software dan hardware akan bekerja bersama-sama dalam sistem komputer dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jika hardware tanpa software, maka suatu operasi komputer tidak bisa dijalankan, begitu juga sebaliknya. Kemudian kita akan membahas perkembangan software dari era pertama, yaitu era pionir. Era pionir ini software masih berbentuk perangkat lunak. Software masih berbentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian komputer. Kemudian masuk ke era kedua, era stabil. Pada era ini, perusahaan perangkat lunak bermunculan dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi dan dari sini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Kemudian era ketiga, era mikro. Software dapat dibedakan menjadi software sistem yang bertugas menangani internal dan software aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Di era ketiga, software masih digunakan hanya pada komputer. Kemudian masuk ke era keempat, yaitu era sekarang, era modern. Saat ini, di era modern ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya di komputer saja, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanam software untuk mengatur operasi peralatan itu. Nah, kemudian rencana software di masa yang akan datang perkembangannya yaitu kemampuan menyeluruh dalam software. Nah, untuk para brainware ini adalah perkembangan software di masa yang akan datang. Karena yang pertama yaitu kemampuan menyeluruh dalam software. Karena kebutuhan mengembangkan perangkat lunak secara luas lebih besar, permintaan terhadap pemrogram software dengan kemampuan yang menyeluruh pun lebih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan peluang pekerjaan untuk posisi full stack developer. Jadi software ini memang harus dikuasai, benar-benar dikuasai. Kemudian kolaborasi. Di masa depan, kemampuan berkolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak akan lebih diminati. Kemampuan programmer memang penting, namun perusahaan ternyata banyak mengincar programmer yang terbiasa dalam kolaborasi. Sebab pemrogramer yang kolaboratif bisa mentransformasikan ide-ide ke dalam eksekusi sebuah proyek. Ingat, kecepatan dan ketepatan memang menjadi kunci inovasi di dunia kerja.
Nah, jadi kolaborasi itu jadi kita harus masuk, gampang dinalar. Nah, itu penting. Kemudian berpikiran terbuka. Memiliki pola pikiran terbuka untuk mengembangkan software di masa depan juga penting. Dengan fleksibilitas yang kamu miliki, kamu bisa bekerja dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, ini pentingnya relasi, berpikiran terbuka. Jadi, ketika kita punya pola pikiran terbuka, kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan mudah karena banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Perkembangan karir, kemajuan karir biasanya bersifat linier, artinya seseorang akan bekerja ke atas di tangga karir tradisional dan dari peran junior, menengah, dan senior. Misalnya setelah menjadi manajer, seseorang akan pensiun sebagai eksekutif senior. Kemudian masuk pemula yang kreatif, jika bisa bekerja keras dan menyelesaikan tugas tepat waktu dengan sedikit atau tanpa pengawasan, nah itu dapat dinilai sebagai pemilik kinerja yang tinggi. Hal ini merupakan salah satu kemampuan yang akan sangat berguna di masa depan. Nah, jadi kegesitan, kreatif, itu sangat penting di dunia kerja. Karena semakin tinggi potensi kita bekerja, maka kita akan semakin mendapat peluang besar dalam dunia kerja. Baik, sekian dari saya. Hanya sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.